Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi ta'atillahi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi, dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah Jalla wa Ala, di hari yang dirahmati ini, hari Jumat, hari yang memiliki keberkahan di dalamnya. Dari kita bangun tidur, qiyam kita, zikirnya kita, sedekahnya kita, salatnya kita, semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita, menambah kedamaian jiwa kita, dan menambah kebahagiaan hidup kita. Seorang ulama yang masyhur pada masanya, beliau adalah Ibnul Zawji rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, kami sering melihat terjadinya kegalauan seorang hamba, terjadinya kekacauan hidupnya, kegagalan rumah tangganya, itu disebabkan jauhnya seorang hamba tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terlalu berambisi untuk mengejar nikmatnya dunia, sehingga ketika nikmat dunia yang dikejarnya Allah uji dengan menghilangkan sebagiannya, maka hamba tersebut akan galau, bahkan batinnya akan tertekan disebabkan kehilangan nikmat dunia. Hadirin, saudara kita, sahabat-sahabat kita, bahkan kita juga, ketika di pagi hari kita berangkat bekerja, kemudian pulang ke tempat kita, rumah kita, ke keluarga kita di sore harinya, bahkan malam ketika bersama keluarga, sempat-sempatnya kita memikirkan pekerjaan kita. Bahkan ada yang tidurnya sampai larut malam, bahkan ada yang tidur di waktu dini hari, hanya memikirkan bagaimana urusan kerjaan saya esok harinya. Kadangkala hal demikian membuat dia lupa Allah, lupa memohon, meminta kepada Allah, sehingga kadangkala salatnya masbuk, zikirnya ditinggalkan, tilawah Qur'annya ditiadakan, bahkan Qur'an itu sampai tersimpan rapi dan lupa di mana naruhnya. Hadirin, ingatlah kebahagiaan, kebaikan dunia serta ketenangan jiwa. Ulama menyebutkan hanya bisa diraih dengan amal kebaikan. Seorang ulama yang dimana beliau berkata dalam kitabnya Thariqus Sa'adah, namanya Syekh Dr. Ahmad Fari,
Beliau mengatakan manusia itu membutuhkan dua jenis kehidupan. Yang pertama, hadirin rahimani wa rahimakumullah, adalah kehidupan badan, yang dengannya ia mampu mengerti mana yang bermanfaat untuk dirinya, untuk jasadnya, untuk organ tubuhnya, dan mana yang mendatangkan mudarat. Sehingga ketika dirinya ditimpa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, tidak mampu, tidak menjadikan pikirannya lemah, tidak menjadikan dirinya putus asa, tidak menjadikan dirinya khawatir dan takut yang berlebihan. Karena apa? Karena dirinya diberikan nutrisi yang diajarkan oleh Islam itu sendiri, yaitu kebaikan amal saleh. Kehidupan yang berikutnya adalah kehidupan roh dan imannya kita. Hadirin, kenapa kita perlu memupuk, memberikan nutrisi iman? Kadangkala kita luar biasa memenes hidup kita. Makanan kita, bagaimana kita atur pola makan kita, tidur kita, agar apa? Agar sehat jasmani kita. Tapi apakah sama demikian ketika hati kita sakit? Hati kita sakit, yang harus kita butuhkan di situ adalah obatnya. Dan apa nutrisi hati kita? Yang ketika hati kita sehat, mampu memilah mana hal-hal yang mendatangkan keberkahan hidup kita, hal-hal yang hak, hal-hal yang benar, yang harus diamalkan, sehingga hati kita menambah kehusuan, menambah kenikmatan, menambah manisnya iman tersebut, dan juga mampu melihat mana hal-hal yang batil yang harus dihindari oleh diri kita. Hadirin, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal kebaikan, amal saleh, min dzakarin aw untha, baik dari golongan laki-laki ataupun perempuan, bahwa mukmin, ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan ketika mereka kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sempurnakan kebaikan-kebaikan yang menjadi balasan baginya ketika dia kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan bagaimana makna kebaikan yang mampu memberikan kebahagiaan hati seorang hamba, ini hal yang harus diimani. Karena setiap seorang hamba itu berbuat baik, pasti akan mendatangkan kebaikan dan ketenangan jiwa sesuai dengan keimanan dan amal solehnya. Makin tinggi amal soleh kita, makin besar pula potensi kebahagiaan diri kita. Lihat kurang apa bahagianya para sahabat, dan lihat juga bagaimana tingginya amalan mereka. Abu Bakar As-Siddiq ketika Qiyamul Lail, Masya Allah, ketika tiba Ramadan menghatamkan satu malam Quran, Pak. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, yang mana sahabatnya yang berupa juga muridnya, beliau bertanya, ya Ali, gimana sih ibadahnya, kebaikannya, amal solehnya sahabat Nabi di malam hari? Apa kata Ali? Kami menghidupkan malam dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika di waktu ba'da subuh, maka kami jalannya seperti orang yang sempoyongan. Apa Pak? Itu menghabiskan betul malamnya dengan kebaikan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ketika Allah menjamin demikian, kadangkala ada saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang mencari jalan kebahagiaan di luar jalan Islam. Ambisinya, pikirannya ditanamin ke keluarganya bahwa harus seperti ini kalau mau bahagia. Kadangkala pikirannya hanya di jabatan kebahagiaan ini.
Hanya di kerjaan kebahagiaan itu, hanya di keluarga kebahagiaan itu. Inilah yang menjadi masalah, sehingga anak-anak kita, keluarga kita jauh dari nilai-nilai Islam. Hadirin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau berkata, ketika seorang hamba berbuat baik, apakah sholat, zikir, tilawah Quran, sedekah dan lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas dua kebaikan yang mulia. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan amal soleh kita dengan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, yaitu kebaikan hidup yang baik, kebaikan dengan kehidupan yang baik. Kadang-kala kita berdoa, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah dunia yang baik. Tapi kadang-kala kita nggak paham apa itu dunia yang baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, makna ayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala adalah kebaikan akhirat. Ya, ini ketika kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walanajziyannahum ajrahum, Allah akan cukupkan, Allah akan sempurnakan segala pahala-pahala karena kebaikan amal soleh yang kita lakukan di masa hidup kita. Tilawah Quran kita, lelahnya kita qiyamul lail, capeknya punggung kita duduk bersandar di masjid untuk tilawah Quran, dan sabarnya kita ketika kita bersilaturahim ke keluarga-keluarga kita, ke tetangga-tetangga kita, itu akan mendapatkan jazanya, balasannya yang baik di sisi Allah ketika kita kembali ke sisinya. Hadirin, ada hal yang perlu kita pikirkan. Kadang-kala, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah ngaji, kadang-kala di pagi hari saya rutin untuk sedekah, tapi hati saya tidak tenang. Pikiran saya selalu dihantui oleh kegelisahan. Qaul ulama Hasan Al-Basri berkata, di mana beliau berkata, carilah kebahagiaan, carilah kemanisan iman, kenikmatan hidup itu dengan sholat. Artinya ketika hati kita galau, sholatlah. Ketika hati kita galau, ngajilah, bacalah Quran, zikirlah. Tapi ketika kita nggak mendapatkan nikmat itu, bahagia itu, maka beliau mengatakan, ingatlah hati kita ditutupi oleh dosa dan maksiat. Hati kita dikotori oleh buruknya dosa dan maksiat. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ketika kita beramal soleh tidak mendatangkan kebahagiaan dalam diri kita, bisa jadi faktor salah, dosa dan maksiat kita. Maka kembali kepada Allah, datangi masjid, datangi majelis ta'lim, dengarkan bagaimana penjelasan ustaz-ustaz kita, datang ke masjid, sholat, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diampuni segala dosa dan salah kita. Karena nggak ada manusia yang nggak berdosa, Pak. Summa tubu ilaihi, tobat dari kesalahan masa lalu kita. Ketika dulunya kita jarang ke masjid, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai kita menjauhi masjid. Hadirin, kadangkala inilah yang menjadi evaluasi kita bersama. Harus kita analisa bagaimana sih pola hidup bahagia itu. Kadangkala kita ingin bahagia, kadangkala kita ingin bagaimana keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tapi menyempatkan diri untuk qiyamul lail, menyempatkan diri ba'da subuh untuk zikir, membiasakan diri di pagi hari sebelum berangkat bekerja untuk tilawah Quran. Kadang kita suka hitung-hitungan, kadangkala kita baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadangkala pikiran kita dihantui oleh banyak kendala, lihat HP, lihat kontak WhatsApp, lihat Facebook dan lainnya. Ketika kita udah berangkat bekerja, datang ke masjid hanya numpang sholat saja, padahal ada sholat qobliyahnya, ada sholat ba'diyahnya, ada zikirnya. Kadang-kadang kita mengabaikan. Ketika kita leha-leha seperti ini, apakah Allah menjamin hati kita akan bahagia? Hadirin, inilah kadang-kala di depan HP membuat kita lupa waktu. Kapannya saya harus istirahat, kapannya saya harus ibadah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ani sidqi wal wafa. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketenangan jiwa kita, kebaikan hidup kita, dan memberikan keistiqomahan di atas kebaikan-kebaikan amal saleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sukhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an ahlullahi wa khassatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala